Selamat sore, salam Just Talk. Hari ini nggak pakai subtitle karena gue agak sibuk, jadi baru bisa sekarang bikin video gue upload langsung. Karena kalau pakai subtitle harus tunggu 1-2 jam lagi, jadi kemalaman. Oke, sorry Ardi. Jadi besok lah. Gue mau bahas Coppa Italia sama Coppa del Rey. Oke, tapi mulai sedikit update FA Cup. FA Cup semua klub yang di expect lolos MU, Man City kemarin. Terus yang lucu itu yang dua tim mediocre, Everton lawan Spurs, lawan AM Shire. Untuk gue ini menunjukkan bahwa selama ini gue benar bahwa dua tim ini mediocre dan akan turun dalam posisinya. Lu gimana bisa kebobolan 4-5 gol? Coba. Sekarang gue tanya sama lo. Dan itu praktis pemain inti yang cetak gol lo. Bahkan seorang stoppernya Spurs cetak 2 gol. Harry Kane masuk baru Son bisa berbicara apa-apa. Kalau enggak dikantongin. Gue nonton bukan cuplikan, gue nonton sedikit. Jadi kan gue kemarin siaran Copa. Pas Copa berjalan kan ada TV, gue bawa handphone, gue nonton Barca, gue nonton Everton sedikit karena lebih later ya, dan gue nonton extra time. Ini mainnya itu enggak banget asli. Gue bingung, mainnya bener-bener dua tim yang levelnya itu level Tarkam. Mereka bisa menang-menang berada di papan tengah ke atas itu murni karena skill individunya, tapi strateginya itu enggak banget. Ya mungkin let's say kita berpikir positif, mereka kecapean karena pergerakannya nyaris nggak ada, passingnya buruk. It's very bad match, kalau gue bilang jelek banget. Bisa sampai 4 gol ya, orang bilang bagus, gue bilang ini menandakan betapa buruknya kualitas kedua tim ini. But anyway, ke Copa Juve lolos ke final setelah bermain tidak bagus lawan Inter. Tapi Inter ya gitu, di dalam dua match itu ya Inter itu berusaha untuk menyerang. Oke, di match pertama nggak ada Hakimi, nggak ada itu, tapi nggak ada Lukaku itu bukan alasan lah. Juve control the match, they know what they want, mereka tahu akan jadi seri. Jadi ya kok Pirlo bisa dibilang cukup berhasil dengan strateginya. Sementara Conte, kalau gue bilang sih Inter yang sudah keluar duit begitu banyak dapat pemain kayak gitu, ya udahlah selesai. Prediksinya, oh ya, Atalanta kemarin lolos. Gattuso itu kalahnya di babak pertama. Kalau gue bilang strategi yang salah. Dia sudah tahu 0-0 di kandang, jadi ini bukan, bahkan harusnya itu di match pertama itu kalah karena peluang jauh lebih banyak Atalanta. Nah, main di tandang harusnya dari awal dia berani menyerang. Main di tandang lebih bertahan, taruh 4-5-6 pemain di belakang biar nggak kena counter bla bla bla. Dengan permainan Atalanta yang sepak bola cepat, jarak antar pemain dekat, nggak ada Papu Gomez ngaruh banget by the way ya, nggak ada Ilicic pun juga ngaruh. Tapi untung Zapata lagi on fire, Pessina lagi bagus. Di ketinggalan 2-0 di babak kedua baru mereka ngegas. Awal babak kedua, pertanyaan gue adalah kenapa lu tidak main seperti ini di babak pertama? 10 menit mereka menguasai, dapat 1 gol. Hirving Lozano ya, golnya juga jatuh dari langit kalau gue bilang, karena shooting deflect jatuh ke Hirving, di shoot ke tahan kiper, ya udahlah 2-1. 3 menit kemudian Ilicic masuk, tambah kuat lagi. Muriel nggak kelihatan, diganti. Jadi setelah Ilicic masuk praktis mereka lebih menyerang lagi, nggak kayak 10 menit pertama. Cetak gol ketiga sama gol kedua itu praktis sama ya, bola ke Zapata, sekali sentuh Pessina, finishingnya keren. Gol kedua keren, gol ketiga keren. Ketemu Juve, bagaimana kalau ketemu Juve? Ya kalau gue bilang gimana ya, gue sih unggulkan Juve. Kenapa? Bukan Atalanta jelek, enggak. Dan Atalanta sudah membuktikan, kalau nggak salah tahun lalu gue lihat Atalanta lawan Juve,
Atalanta unggul 2-0, Juve dapat 2 penalti kalau nggak salah atau 2 bola mati kena hands yang nggak sama sekali bukan hands menurut gue. Akhirnya skor jadi 2-2, tapi mereka sangat menguasai pertandingan. Cuman yang jadi masalah satu, nggak ada Papu Gomez, itu ngaruh banget. Dulu ada Papu Gomez, ada Ilicic, oke? Kalau duet itu berjalan itu sangat sulit untuk dibendung karena pemain lainnya itu bermain untuk dua pemain ini, positioning dan lain-lainnya lah. Tapi nggak ada ya, cuman Ilicic doang. Sebenarnya nggak jelek, cuman apa namanya, serangannya tidak setajam kalau ada Papu Gomez lah. Sementara Juve ini kan udah berkali-kali bilang di bawah tekanan mereka survive, mereka menang, terutama di Serie A ya. Dan ini kan final. Kalau namanya final, kita nggak ngelihat strategi bagus, ini bagus, itu bagus, enggak. Final itu murni mental, sanggup nggak. Dan Juve memiliki seorang Ronaldo yang butuh 1/10 peluang untuk bisa cetak gol. Itu tidak dimiliki oleh Atalanta. Zapata bagus, cuman sangat tidak konsisten. Makanya mereka berada di rank 7, bahkan di bawah Napoli. Karena nggak konsisten itu. Nah, itu yang jadi masalah dengan Atalanta. Tapi kalau dibilang apakah Gasperini gagal? Enggak. Lu lihat kualitasnya Atalanta lah. Justru Gasperini udah mengangkat performa Atalanta di atas kualitas mereka. Cuman kembali lagi lawannya Juve. Kalau gue bilang this is murni masalah mental ya. Dan gue bilang Juve menang, walaupun Atalanta mungkin mainnya lebih bagus. Oke? Barca kemarin, gue kemarin lihat line up, gue udah sedih duluan sebelum bola ditendang. Kenapa? Tengah full team, depan full team, belakangnya Alba doang. 3 pemain di belakang itu yang bikin, terutama Umtiti ya. Mingueza itu katronya hitam, tapi yang nggak ada Pique, nggak ada Araujo, Langley juga nggak begitu dipercaya. Umtiti dikasih kesempatan lagi. Duetnya Mingueza di bek kanan aja ancur-ancuran. Di kanan Junior Firpo, Des mungkin kayaknya masih cedera ya. Sergi juga nggak ada. Mending Sergi kemana-mana daripada Junior Firpo. Walaupun dia niatnya bagus ya, menyerang dan lain-lain, membantu Dembele ya. Cuman untuk bisa menyerang itu kan butuh timing dan lain-lainnya, nggak asal menyerang. Tapi ya kesalahan itu murni dari Umtiti. Cuma di sisi lain, lu kebobolan 2, cetak 3 gol, you still win the game. Masalahnya mereka nggak cetak gol sama sekali. Apakah bermain jelek? Nggak bermain jelek, cuman agak menurun, nggak setajam biasanya. Entah Griezmann, Pedri nggak main bagus, De Jong juga biasa banget. It happens. Tapi kalau gue bilang 2-0 itu masih sangat bisa kekejar. Sementara Sevilla layak menang, fair aja. Karena mereka bermain lebih lepas. Dibilang bermain lebih bagus, enggak. Karena mereka lebih efektif lah. Berapa peluang yang mereka dapatkan? Enggak terlalu banyak juga. Lebih banyak Barca malah. Cuman kipernya itu lagi bagus banget. Sergio Rico ya kalau nggak salah. Atau siapa tuh namanya kipernya. Itu lagi bagus banget. Bolanya ya ke tahan semua lah. Ya, but that's okay. Pertandingan kayak itu bisa terjadi. Bahkan Real Madrid lolos saja enggak, ya kan? Jadi kalau dibilang, orang bilang La Liga gampang itu antara Madrid Barcelona, ya lu salah besar. Karena they have to struggle, they have to fight every match, Barca dan Real Madrid. Dan kita lihat ATM seperti apa. Lu boleh screenshot ini. Gue bilang ATM akan turun. Kemarin sudah seri. Ini juga mentalnya ATM yang untuk survive di atas, tiap hari tertekan. Madrid menang, Barca menang, Madrid menang, Barca menang. Sanggup nggak? Gue nggak yakin itu. Walaupun memang di atas kertas sih ATM lebih berpeluang untuk juara setelah 7-8 tahun. But still, gue tetap melihat Madrid atau Barcelona mentalnya lebih kuat. Oke? Nah, ntar ada leg kedua, mau main gimana? Gak ada pilihan juga. This is the problem dengan Barca, dan gue kesian sama Koeman. Mereka gak punya banyak pilihan di depan ataupun di tengah.
Lu pasangin Ricky Puig lebih hancur lagi. Mau pasang siapa? Trincao cetak sekali gol doang. Abis itu nggak kelihatan juga. Tapi gue bilang there is still another match. Di kandang sendiri kalau mereka sangat termotivasi, terutama pemain tengah dan pemain depan, definitely 2-0 bisa kekejar. At least sampai extra time lah. Semoga Umtiti nggak main, mending Longley yang main. Araujo masih cedera. Ya nggak tahu, mungkin De Jong main di situ, nggak ngerti lah. Cuman ini jadi masalah besar untuk di lini belakang, apalagi ntar ketemu PSG. Tapi kalau Des main ya lebih baik Des daripada Junior Firpo. Ya mungkin Longley dan Mingueza yang main, I don't know, atau Longley dan Umtiti. Gue ngerti lah, pokoknya gue kesian banget sama Kuman kalau ngeliat Umtiti tuh lawan Granada juga bikin blunder. Gue rasa ini masalah mental bahwa dia ingin membuktikan. Ada masa-masa di mana Umtiti bermain lumayan bagus, tapi berapa match terakhir ancur-ancuran. Tapi ya sudahlah. Itulah serunya sepak bola, nggak semua bisa diprediksi. Oke, thanks for watching. See you tomorrow.